ini ada lagi nih. Untuk bulan April, Mei, Juni, Juli, Agustus, dan September, apakah lebih baik kita tetap bikin e-billing pajak final? Walaupun nanti kita tidak bayar, hanya untuk arsip. Oh, bagus sekali ini Pak Tommy. Saya setuju Pak Tommy. Karena yang akan dilapor itu kan realisasi. Saya sendiri e-billing akan saya cetak. Memang nggak perlu lapor ya, e-billing dicetak. Dan tetap misalnya Anda tulis keterangan, yaitu X PMK atau PPh final ditanggung pemerintah X PMK 44. Hanya untuk arsip. Saya setuju sekali ya. Yang perlu Anda lapor adalah realisasinya. Yuk lanjut. KLU yang benar yang ada di SKT, DJP online atau SPT badan. Pak David. Kalau menurut saya yang ada di SKT, DJP online. Karena SPT itu kadang kita menulis, kita mengisi. Sedangkan SKT adalah pada saat awal Anda masuk secara resmi direkod oleh kantor pajak. Nah, itu dia. Kalau menurut saya. Kalau Anda masih ragu dua hal ini, menurut saya cek. Ya, cek dengan AR Anda. Ya. Lanjut. Pak, apakah jika terlanjur dapat surat keterangan dan lapor realisasi, terus mau kita batalkan bisa nggak? Nah, ini banyak juga pertanyaan. Saya kemarin juga ngecek. Ternyata memang nggak ada sih sampai hari ini cara atau gimana membatalkan itu. Ya, kalau sampai realisasinya sudah disampaikan, ya nggak ada. Tapi justru kalau teman-teman yang sudah dapat surat keterangan, realisasi omset nggak Anda masukkan atau lapor, maka malah itu masih terhutang PPh-nya. Ya, yuk. Kalau 2019 Pak Helian ya, Bu Heliawati ya. UMKM kalau 2019 UMKM, 2020 PPh 25 badan. Apakah bisa ikut? Karena waktu dicek suket UMKM bisa. Nah, kalau ternyata Anda di 2020 ini sudah PPh badan, undang-undangnya justru sebenarnya memang secara memenuhi syarat karena basicnya dasarnya kan SPT 2018 tadi. Tapi kalau di 2020-nya sudah dengan PPh 25, berarti kan udah gugur, Bu. Kalau saya sarankan Anda nggak bisa manfaatkan itu karena Anda nyicilnya betul bayar PPh-nya udah bukan dengan final lagi gitu loh. Ya, oke lanjut. Ini dari Bu Ekawati. Kalau saya sudah dapat suket tapi bulan depan mau bayar, apakah dapat surat dari KPP ya? Karena kita nggak lapor realisasinya. Kan kita bayar. Nah, begini Bu. Kita nggak tahu bakal dapat surat atau enggak. Maksudnya karena bayar. Kalau bayar menurut saya sudah clear. Karena kan Ibu ada suket, tapi Ibu nggak lapor realisasi, Ibu bayar. Jadi sebenarnya secara otomatis kan Anda nggak ikut itu. Anda nggak ikut. Karena syarat untuk ikut itu ada suket dan realisasi omsetnya Anda laporkan. Dan bagi yang sudah dapat suket tapi tidak laporkan realisasi, itu juga nanti akan ditagih. Berarti Anda harus bayar juga gitu. Oke? Gimana? Ini masih berapa lama tolong waktu timing? Masih 15 menit. Mungkin kita akan selesai kurang lebih 10 menit lagi. Saya masih bisa melayani pertanyaan. Boleh, ada lagi. Ini. Oh, batas akhir pengajuan realisasi. Ya, itu adalah tanggal 20 Mei. Ini tanggal berapa nih? Ayo, cepat ya 20 Mei ini ya. Anda ajukan. Nah, ini Pak David lagi. Wah, Pak David ini aktif sekali bertanyaannya. Misalkan SPD badan kelar Juni. Baru ngajuin insentif di Juni. Ini yang saya nggak bisa jawab ya Pak. Karena so far kan secara kemarin surat keterangan tuh ngomongnya tanggal 20 Mei ya. Kalau menurut saya why not Anda coba. Oh ya, kalau mungkin untuk yang import dan lain-lain kayaknya mungkin masih bisa. Ini saya nggak bisa clear. Saya mohon maaf Pak David, nanti saya jawab lewat lewat katakan di grup lah ya pertanyaan Pak David satu ini ya. Saya akan jawab, saya janji. Karena saya nggak bisa jawab sekarang ya. Bu Suancing. Wah, ini Suancing kalau nggak salah Medan. Kalau sudah dapat suket tapi tidak dipergunakan boleh nggak tetap bayar? Nah, itu tadi. Saya ngambil anunya seperti ini Bu Suancing. Syarat untuk ikut insentif ini kan suket dan Anda lapor realisasi.
Kalau Anda nggak lapor realisasi, nanti juga akan ditagih oleh KPP loh, PPh final Anda. Jadi kalau Anda punya suket, Anda bayar, kalau menurut saya ya memenuhi syarat yang disampaikan oleh KPP gitu loh ya. Wah ini, Pak, kalau SPT saya, Pak Purnomo ya, ini Pak Purnomo Jogja kalau nggak salah. Pak, kalau SPT tahunan terlambat lapor sampai Juni, sudah mengajukan permohonan penundaan, sanksinya apa? Oh, kalau itu kan kemarin itu ada apa namanya itu ya, kemudahan lah ya. Kita bisa untuk meminta sampai Juni. Yang nggak ada sanksinya Pak. Cuma Juni harus Anda lapor nanti. Karena setelah Juni kalau Anda nggak lapor baru kena denda. Kurang lebih gitu Pak. Ya, oke. Pak Him, kemarin pengalaman saya, PT saya tidak terpenuhi awalnya, tapi setelah minta tolong air akhirnya bisa terpenuhi. Intinya kudu rajin. Benar, Bu. Bu Anis, betul sekali Anda. Karena jujur ya, sistem ini bukan banyak lemah, artinya banyak belum sempurnanya. Jadi baik mungkin data kita di kantor pajak, beda dengan mungkin faktanya sekarang Anda sudah jadi pengusaha gitu ya. Sehingga yang ingin saya sampaikan, yang paling benar itu ketika Anda dapat problem, Anda tetap harus kontak AR Anda. Nah, intinya harus rajin koordinasi dengan AR. Betul sekali Bu, ya. Itu yang luar biasa. Ya, saya juga nyarankan ya teman-teman yang dapat problem, contoh kayak tadi, Pak, saya sebenarnya 2018 itu statusnya karyawan, tapi sebenarnya di 2020 ini saya ini udah full sebagai pengusaha UMKM. Nah, Anda omongkan karena faktanya yang tahun 2020-nya sudah berubah beda dengan 2018. Berarti itu kan dulunya Anda mungkin tidak sempat untuk mengganti KLU gitu ya. Nah, itu hal-hal yang seperti itu koordinasi dengan AR ya, itu salah satu kuncinya. Dan saya ingin cerita bahwa sekarang kantor pajak itu layanannya sudah luar biasa ya, sangat responsif ya, saya ngalami sendiri. Yuk, kalau bulan ini tidak ikut, terus baru ikut bulan Juli apa? Bisa kalau yang itu. Yang penting Anda harus masukkan suketnya dulu ya, surat keterangannya ya. Bisa. Ya. Karena kan memang masanya itu 6 bulan ini gitu loh. Bisa jadi memang ada yang manfaatkan cuma 4 bulan. Nggak masalah ya, menurut saya. Oke. Ini kita tinggal beberapa menit lagi. Saya tutup saja ya. Mungkin kalau ada pertanyaan saya akan jawab, tapi kalau enggak ini saya tutup. Bapak Ibu, teman-teman semua, mungkin banyak yang kita sudah kenal ataupun yang belum gitu ya. Salam kenal bagi yang belum. Saya ingin cerita bahwa saya Coach Himawan. Saya membeli coaching itu di bidang bisnis, accounting, dan perpajakan ya, di 3 bidang. Yang kadang memang 3 ini kalau dalam menjalankan perusahaan dia memang saling terkait. Nah, saya biasanya banyak kelas offline, tapi sekarang kita mulai dengan online ya. Harapan saya nanti kita masih bisa ketemu ya. Nah, jadi saya tutup sampai sekian ya. Nanti masih ada pertanyaan yang mungkin kelewat. Saya berharap saya bisa jawabnya lewat IG ya. Yang belum subscribe YouTube saya, please subscribe karena saya ingin mengejar 1000 subscriber supaya nanti kita bisa online-nya enak ya. Salam semangat, terima kasih. Thank you semua ya, sampai ketemu. Luar biasa.